aliran darah uteroplasenta ya. Pemeliharaan aliran darah uteroplasenta atau uteroplacental blood flow atau UPBF itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan foetus yang baik. Maka untuk pengetahuan mengenai UPBF ini sangatlah penting untuk tenaga medis dan paramedis yang tugasnya adalah merawat penderita hamil. UPBF itu dirumuskan, jadi rumusnya ya. Jadi UBF itu sama dengan UAP dikurangi UVP dibagi UVR. Jadi UBF itu adalah uterine blood flow ya. Jadi uterine blood flow sama dengan uterine arterial pressure dikurangi dengan uterine venous pressure. Kemudian dibagi dengan uterine vascular resistance. Nah, maka semua keadaan yang menurunkan tekanan darah rata-rata ibu atau meningkatkan resistensi vaskular uterus itu akan menurunkan UPBF dan akhirnya menurunkan umbilical blood flow atau UMBF. UBF normalnya adalah 2% dari curah jantung. Di dalam kehamilan itu bisa meningkat sampai dengan 20%. Di kehamilan etem itu 10% dari curah jantung atau sekitar 500-700 ml per menit bisa memasuk uterus, yang mana 80%-nya itu bisa memasuki plasenta. UBF biasanya diukur dengan Doppler, yang mana velositas darah pada puncak sistolik dibagi dengan rasio SD atau rasio sistolik atau diastolik. Nah, hasilnya disebut indeks resistensi dan nilai normalnya adalah 0,58. Dan apabila mencapai lebih dari 3, itu berarti menunjukkan gangguan perfusi. Nah, pembuluh plasenta berdilatasi secara maksimal, jadi aliran darah plasenta sangatlah bergantung pada tekanan perfusi. Dua arteri uterina adalah sumber utama pasokan darah ke uterus, sedangkan pasokan dari arteri ovarika itu memiliki beberapa variasi tergantung dari spesiesnya apa. Kompleksnya pasokan arteri ini menyebabkan pengukuran langsung UBF itu sangat sulit, ya terutama pada manusia, dan juga pada kebanyakan kasus keadekuatan perfusi plasenta bisa diperkirakan secara tidak langsung dengan memonitor denyut jantung foetus dan keadaan asam basa. Nah, pembuluh darah uterus itu misalnya seperti arteri spiralis, banyak mengandung serabut simpatis yang terutama terdapat pada tumica media. Ya, tumica media. Nah, penelitian pada distribusi relatif A dan beta reseptor adrenergik pada pembuluh darah itu menunjukkan reseptor beta ini berkurang atau bahkan tidak ada. Karena itu, terapi vasopresor dapat membahayakan foetus. Obat A adrenergik itu bisa menurunkan UPBF ya. Kemudian apabila terjadi hipotensi pada wanita hamil, misalnya dengan spinal atau epidural analgesia, efedrin itu merupakan obat yang terpilih. Akan tetapi sebelumnya harus usahakan diterapi dulu dengan yang pertama adalah merubah posisi ibu, kemudian yang kedua adalah posisi uterus ke kiri, dan yang ketiga harus diberikan cairan ya. Jadi drainase vena uterus itu adalah hal yang paling penting untuk mempertahankan UBF. Sistem vena terdiri dari suatu fleksus yang saling berhubungan dengan kompleks yang terdiri dari vena kecil dan besar tanpa klep. Selama kehamilan, vena-vena ini meningkat dalam jumlah dan ukurannya. Pengukuran uteroplacental blood flow atau UPBF-nya ini disebabkan tidak adanya alat untuk mengukur UPBF secara non-invasif. Maka data yang ada adalah dari hasil penelitian binatang percobaan. Joe Pilaer dan kawan-kawan 1978 dari Finlandia telah melakukan suatu penelitian aliran intervili manusia dan aliran darah myometrium dengan menggunakan radioaktif xenon. Ya, transfer oksigen foetus itu tergantung pada afinitas oksigen dan oksigen carrying capacity atau OCC dalam darah ibu dan foetus ya. Nah, OCC itu akan tergantung pada konsentrasi Hb dan kurva disosiasi oksi Hb, afinitas oksigen. Pada foetus kurva disosiasi oksigen itu bergeser ke kiri apabila dibandingkan dengan ibu.
Konsentrasi Hb fetal tinggi itu 15 gram persen, bila dibandingkan dengan ibu 12 gram persen. Maka lebih tinggi afinitas oksigen sama halnya dengan lebih tingginya osisi dari darah fetal, sehingga akan menguntungkan foetus dengan meningkatnya pengambilan oksigen melalui plasenta. Sirkulasi uteroplasenta itu langsung terlibat dengan pertukaran gas respirasi pada neonatus. Oksigen foetus tergantung pada kadar oksigen dalam vena uterina dan aliran darah pembuluh umbilikal. Nah, disebabkan adanya cadangan fetal dan perbedaan mekanisme kompensasi, penelitian hewan menyokong pernyataan bahwa foetus bisa mentolerir penurunan hingga 40-50% pasokan oksigen tanpa efek yang berbahaya. Penelitian binatang juga menunjukkan bahwa rata-rata pasokan oksigen fetal atau fetal oxygen delivery atau FOD merupakan 24 mLO2 per menit per kg dan konsumsi oksigen 3 mLO2 per menit per kg. Ya, jadi kompensasi itu diambil dengan peningkatan ekstraksi O2 atau dengan redistribusi sirkulasi fetal. Stark dan kawan-kawan 1982 itu menunjukkan adanya peningkatan produksi vasopressin fetal pada keadaan hipoksia. Vasopressin itu mungkin memegang peranan di dalam redistribusi sirkulasi foetus. Pertukaran CO2 itu sangat tergantung dengan UBF. Jadi, artinya tergantung pada UBF. Nah, asidosis respiratori akut itu bisa disebabkan oleh akumulasi CO2 karena ada penurunan UBF atau umbilical blood flow. Nah, sebaliknya apabila terjadi hipoksia pada ibu, bisa terjadi fetal hipoksia dan asidosis. Terdapat 3 mekanisme yang menerangkan kejadian ini. Yang pertama adalah hipokapnia ibu, yaitu kurang dari 25 mmHg, itu bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah uterus dan umbilikal. Kemudian yang kedua, hiperventilasi mekanis akan meningkatkan tekanan intratorakal dan mengurangi venous return, menurunkan curah jantung dan akhirnya menurunkan UPPF. Yang ketiga, itu maternal alkalosis akan menggeser kurva disosiasi oksi Hb ke arah kiri. Foetus akan kesulitan melakukan ekstraksi oksigen. Kemudian membahas mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi UPPF. Keadekuatan perfusi uteroplasenta merupakan hal yang paling menentukan untuk kehidupan sang janin, dan hal ini itu sangat dipengaruhi oleh obat dan juga teknik anestesi. Aliran darah total pada uterus bisa diperhitungkan sebagai jumlah dari aliran darah ke plasenta dan bukan plasenta, miometrium dan endometrium. Aliran ke plasenta proporsional dengan resistensi arteri spiralis yang memasok ruang tersebut, dan resistensi berasal dari tekanan miometrium. Jadi, setiap penurunan dari tekanan perfusi atau peningkatan resistensi vaskuler itu bisa menyebabkan hipoperfusi dan asfiksia foetus. UPBF tergantung dari tekanan perfusi. Ada beberapa faktor penting yang menurunkan UBF. Itu misalnya seperti yang pertama adalah hipotensi sistemik ibu, yang kedua hiperventilasi, yang ketiga perubahan resistensi vaskuler uterus yang terdiri dari sakit dan stres, anestesi umum, obat-obatan simptomimetik. Kemudian yang keempat adalah perubahan aktivitas uterus. Itu karena obat anestesi yang menambah aktivitas uterus, kemudian obat-obat anestesi yang menghambat aktivitas uterus. Ya. Kemudian yang kelima adalah keadaan patologis. Yang keenam itu karena obat-obatan. Jadi ada obat anestesi intravena, obat anestesi inhalasi, obat anestesi lokal, obat vasopresor, kemudian obat antihipertensi. Dan yang ketujuh adalah obat tokolitik. Ya. Kemudian masuk ke bab hipotensi sistemik ibu. Jadi penurunan tekanan arteri rata ibu itu akan menurunkan UBF dan akhirnya UPBF itu juga menurun.
Kompresi aorta kafal oleh uterus gravid yang besar, yakni pada posisi supin, adalah salah satu penyebab utama dari penurunan UBF. Beberapa faktor lain yang bisa menurunkan UBF itu seperti misalnya blokade simpatis pada anestesi regional dan juga hipovolemi karena adanya pendarahan yang hebat. Akibat hipotensi sistemik ibu, tekanan perfusi melalui ruangan intervili itu menurun, yakni apabila tekanan darah sistolik kurang dari 100 mmHg atau turun 30 mmHg dari tekanan darah sistolik semula. Pertanyaan tentang adanya autoregulasi itu masih dalam penelitian pada bermacam-macam spesies. Pada biri-biri, UBF itu turun linear dengan turunnya tekanan darah yang menunjukkan tidak adanya autoregulasi. Akan tetapi, UBF pada kelinci dipertahankan konstan pada rentang yang lebar dari tekanan darah. Tingkatan dan lamanya hipotensi yang bisa menyebabkan fetal distress itu memiliki beberapa variasi. Apabila sirkulasi uteroplasenta itu terganggu oleh karena kondisi yang sebelumnya atau pre-existing condition, sudah ada seperti diabetes mellitus, hipertensi kronis, atau preeklamsi, maka akan lebih mempercepat terjadinya asfiksia fetal. Fetal bradikardi sudah dilaporkan terjadi bila tekanan darah ibu itu kurang dari 70 mmHg, dan gambaran denyut jantung fetal yang abnormal akan membawa ke arah fetal asidosis. Hal ini terjadi apabila tekanan darah sistolik itu kurang dari 100 mmHg selama 5 sampai dengan 15 menit. Denyut jantung fetus kembali normal apabila dilakukan koreksi hipotensi. Penelitian pada pasien yang dilakukan seksio sesarea dengan anestesi spinal maupun epidural itu menunjukkan bahwa hipotensi maternal itu bisa menyebabkan lebih tingginya kejadian depresi neonatus dan metabolic acidosis. Pada pemeriksaan neurobehavioral bayi yang lahir melalui seksio sesarea dengan epidural analgesia, terdapat korelasi yang nyata di antara hipotensi maternal dan juga kelemahan refleks routing dan sucking pada 2 hari pertama. Setiap teknik anestesi atau komplikasi obstetri yang bisa menyebabkan penurunan tekanan darah rata-rata ibu itu bisa merugikan pada foetus. Misalnya pendarahan ibu ya, plasenta praevia, kemudian hipovolemia atau dehidrasi, gagal jantung kiri, obat anestesi umum yang poten, yakni anestesi yang dalam dengan halotan, kemudian terapi vasodilatasi pada pasien preeklamsi tanpa hidrasi yang adekuat sebelumnya, kemudian juga blokade simpatis akibat anestesi spinal maupun epidural. Kemudian yang pertama ya, kompresi aorta kafal. Nah, pembesaran uterus pada kehamilan trimester 2 atau 3 itu bisa menyebabkan penekanan pada vena cava inferior dan aorta bagian bawah apabila pasien di dalam posisi terlentang. Keadaan ini disebut supine hypotensive syndrome atau aorta caval compression syndrome yang sudah dipublikasikan oleh Howard Goodson dan Mengert pada tahun 1953. Kejadian postural hipotensi yang berat kurang lebih 11%. Penelitian pada 500 pasien gravida kejadian supin hipotensi yang hebat kurang lebih 4%. Akan tetapi penurunan tekanan darah terjadi pada 70% kasus. Kemudian mengenai hiperventilasi ya. Jadi hiperventilasi itu sering terjadi pada pasien yang akan melahirkan akibat dari rasa sakit dan juga rasa cemas. Jadi, analisa biokimia dari contoh darah kapiler foetus itu menunjukkan bahwa pada keadaan tersebut bisa terjadi alkolisis maternal. Akan tetapi, alkolisis maternal akibat hiperventilasi selama persalinan adalah jinak untuk foetus dan seburuk-buruknya bisa menyebabkan sedikit penurunan PaO2 fetal. Nah, hal ini itu dapat disebabkan juga oleh adanya penambahan afinitas Hb maternal terhadap O2 atau pengurangan UMBF. Dua fenomena yang akan mengurangi transfer oksigen ke plasenta. Hal ini lebih nyata, terlihat adanya efek yang lebih serius terjadi akibat hiperventilasi oleh anestesis pada anestesi umum.
Nah, bisa terjadi hipoksia fotal, asidosis, dan depresi neonatal apabila PaCO2 ibu itu kurang dari atau sama dengan 17 mmHg dan pH kurang dari 7,5. Terjadinya hiperventilasi mengakibatkan turunnya tekanan perfusi uterus. Ya, jadi UPBF itu turun kurang lebih sampai 25%. Nah, hal ini akibat adanya efek mekanis dari IPPB. Karena peningkatan tekanan intratorakal akan menyebabkan penurunan venous return, penurunan curah jantung, dan juga terjadi vasokonstriksi perifer. Kemudian mengenai perubahan resistensi vaskular uterus, jadi vasokonstriksi intrinsik di dalam arteri uterina dan cabang-cabangnya mungkin merupakan penyebab dari hipoperfusi plasenta. Hal ini dapat terjadi pada preeklamsi, hipertensi esensial, dan penyakit ginjal ataupun selama stimulasi adrenergik yang hebat. Dalam keadaan ini tekanan darah pada tempat inflow ke dalam ruangan intervili itu menjadi tidak adekuat meskipun ada peningkatan tekanan darah pada bagian terminal arterial spiralis atau TAS, seraya adanya peningkatan sebesar yakni 100% pada aorta. Arteri spiralis endometrium merupakan tempat terjadinya penurunan tekanan darah yang paling besar. Pada kondisi optimal, MAP kurang dari 25 mmHg di ujung TAS itu akan mengosongkan ruangan intervili. Persarafan otonom pembuluh darah uterus termasuk juga arteri spiralis sama halnya seperti viscera abdominalis yang berisi ujung saraf simpatis yang secara dominan itu terdapat di tunika media. Walaupun distribusi relatif reseptor adrenergik A dan beta tidak diketahui, tetapi itu jelas tidak ada reseptor beta. Dengan adanya reseptor A, pembuluh-pembuluh darah tersebut bereaksi pada pemberian obat-obatan adrenergik dan stimulasi serabut simpatis. Stimulasi adrenergik yang hebat pada ibu hamil itu dapat menyebabkan pelepasan katekolamin androgen, misalnya seperti efek dari adanya stres dan juga emosional ataupun pemberian obat-obatan simptomatik. Nah, kemudian sakit dan stres. Wanita yang cemas pada masa kehamilannya atau selama wanita itu hamil, itu akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dari yang tidak cemas ya. Jadi stres akut karena kecemasan dan nyeri yang biasa terjadi selama persalinan itu dapat menyebabkan peningkatan sekresi norepinefrin, nah penurunan UBF dan deteriorisasi pada oksigen fokus serta keadaan asam basa. Ada hasil yang menguntungkan apabila diberikan sedasi. Katekolamin itu bisa menimbulkan vasokonstriksi sirkulasi uterus yang mengakibatkan terjadinya asfiksia fetal. Kemudian masuk ke anestesi umum. Jadi induksi anestesi umum dengan obat anestesi intravena misalnya seperti pentotal yang kemudian diikuti dengan tindakan intubasi endotrakeal itu bisa mengakibatkan vasokonstriksi uterus dan juga penurunan UPBF dan placenta blood flow atau PBF yang nyata. Anestesi ringan yakni 50-70% N2O dalam oksigen sebagai tambahan untuk induksi juga menyebabkan penurunan PBF dan peningkatan kadar norepinefrin pada ibu. Ya, terutama apabila ada stimuli yang sangat sakit. Pada biri-biri yang hamil, penambahan halotan 0,5% atau enfluran 1% pada campuran N2O atau O2 ya, itu mencegah peningkatan konsentrasi norepinefrin plasma. Tetapi penambahan obat anestesi inhalasi yang poten pada N2O atau O2 untuk seksio cesarea itu tidak menguntungkan bagi bayi yang dilihat dari Apgar score dan keadaan asam basa saat lahir serta neurobehavioral respon di usia 2 dan 24 jam. Kemudian masuk ke obat simptomimetik ya. Katekolamin eksogen seperti epinefrin dan juga obat simptomatik lainnya itu sering dikaitkan dengan obstetri regional anestesi. Penambahan epinefrin pada obat anestesi lokal bisa meningkatkan lamanya blokade dan karena lambatnya absorpsi obat itu bisa mengurangi resiko toksisitas sistemik.
Akan tetapi, penggunaan epinefrin pada obstetri itu masih kontroversial. Hal itu disebabkan karena adanya efek yang merugikan pada aktivitas uterus dan juga perfusi plasenta. Penurunan aliran darah arteri uterina dan afiksia fetal itu tergantung dari besarnya dosis epinefrin yang diberikan secara intravena pada biri-biri yang normotensif segera setelah onset epidural anestesia menggunakan 2-kloroprokain 1,5% dengan epinefrin 1:100.000. Sedangkan UPF itu tidak berubah apabila tidak diberikan epinefrin. Nah, sayangnya obat anestesi lokal sendiri tanpa adrenalin itu juga bisa menyebabkan konstriksi pembuluh darah uterus. Adanya pendapat bahwa semua obat anestesi lokal kecuali kokain itu bersifat vasodilator tidak bisa dipertahankan lagi. Pada penelitian in vitro, itu terlihat jelas bahwa obat anestesi